Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Semoga baik ya. Pada kesempatan kali ini saya mau berbagi sedikit cerita tentang pengalaman saya sebelum menjalani pemeriksaan kolonoskopi. Mungkin saya mau sedikit bercerita kenapa saya harus melaksanakan atau menjalani prosedur pemeriksaan kolonoskopi. Jadi, ketika kontrol ke Poliremato, saya sempat bercerita kepada dokternya bahwa 1 minggu ke belakang saya sempat mengalami kesulitan untuk BAB. Jadi rasanya di lubang anus itu seperti menyempit dan ada sensasi ingin BAB tapi tidak bisa. Jadi bolak-balik ke belakang, tapi setelah tidak ada keinginan untuk buang air, jadi tidak ada kotoran yang dikeluarkan. Itu terjadi terus-menerus seperti itu, sehingga pada saat itu dokter menyarankan saya untuk dikonsultasikan ke poligastro. Setelah itu saya harus menjalani beberapa pemeriksaan, mulai dari cek darah, kemudian jantung, termasuk juga tes antigen. Dan 1 hari sebelum 2 hari, kurang lebih 2-3 hari sebelum pemeriksaan, saya juga harus bertemu dengan dokter anestesi untuk memastikan kondisi saya, apakah alergi terhadap beberapa jenis obat, apakah tidak. Nah, setelah melewati semua pemeriksaan itu, pada 2 hari sebelum pelaksanaan, saya sudah mulai makan nasi, bubur, dan ikannya hanya berupa telur rebus atau kecap tanpa sayur. Jadi menghindari makanan yang berserat termasuk buah, sayur, dan juga daging. Pas 1 hari menjelang kolonoskopi itu masih tetap ya makan bubur dan telur rebus. Kemudian pada malam harinya saya harus minum larutan serbuk yang dilarutkan dengan 2 liter air. Jadi larutan itu semacam obat pencahar yang akan membersihkan usus kita dari kotoran. Dan diketahui tujuan kolonoskopi itu kan untuk memeriksa kondisi di usus besar dan juga di rektum. Jadi kalau tidak dibersihkan, dokter akan kesulitan untuk mengetahui apakah usus besarnya ini meradang atau tidak. Tepatnya jam 8, jadi saya jam 7 malam itu sudah makan terakhir. Jadi tidak boleh makan lagi, tetapi untuk minum masih bisa dilakukan ya, jadi masih boleh minum. Kemudian sekitar jam 9 malam itu saya sudah mulai minum larutan pencahar itu yang harus habis dalam waktu 2 jam. Jadi kurang lebih tiap 15 menit kita harus minum 1 gelas larutan itu. Dan
pada jam 9 itu juga saya juga harus minum obat, menggunakan obat pencahar. Jadi dokter memberikan saya obat pencahar dalam bentuk suppositoria yang harus dimasukkan ke dalam lewat anus ya, lewat dubur. Tetapi mungkin ada beberapa rumah sakit yang memberi obat pencahar dalam bentuk tablet. Kebetulan saya dapatnya yang suppositoria. Jam 9 saya sudah mulai minum dan harus habis kurang lebih jam 11 malam. Jadi 9, 10, 11. Jadi jam 11 malam itu 2 liter air larutan tersebut harus habis. Apa yang terjadi setelah minum larutan tersebut? Kurang lebih jam 2 malam itu saya baru merasa mules dan harus bolak-balik ke belakang ya. Jadi mulai dari padat sampai kemudian berubah menjadi cair terus hingga bentuknya itu sudah cair gitu ya. Jadi dan itu berlangsung hingga jam 4. Kemudian jam 4 saya juga masih harus minum, memasukkan obat pencahar lagi, obat suppositoria lagi, dan itu adalah batas terakhir saya untuk minum. Jadi setelah jam 4 saya sudah harus puasa, tidak boleh makan, tidak boleh minum menjelang pemeriksaan kolonoskopi. Kebetulan tempat saya, rumah saya dengan rumah sakit itu perjalanannya kurang lebih 2 jam. Sehingga selama perjalanan menuju ke rumah sakit saya juga masih merasakan mules, sehingga ketika di perjalanan itu sempat berhenti beberapa kali untuk mengeluarkan sisa kotoran yang ada di usus besar. Jam 7 lebih saya sudah ada di rumah sakit. Jadi pada dasarnya untuk pemeriksaan kolonoskopi ini persiapannya memang agak sedikit ribet, karena memang tujuannya adalah untuk membersihkan usus besar kita ya. Jadi biar ususnya itu kelihatan bersih. Sedangkan untuk pelaksanaan kolonoskopi sendiri sebenarnya tidak sebegitu menyakitkan, karena pelaksanaan kolonoskopi itu dilakukan dengan cara dibius total. Jadi pasien tidak akan merasa sakit sedikit pun. Tahu-tahu pemeriksaannya sudah selesai. So, buat teman-teman yang diharuskan untuk melaksanakan tindakan kolonoskopi, jangan takut, karena tindakan kolonoskopi itu ternyata tidak semenyeramkan atau tidak semenakutkan seperti yang dikatakan oleh orang-orang. Dan yang perlu diingat, ketika 1 hari sebelum pelaksanaan kolonoskopi, kita harus menghindari makanan-makanan yang sulit dicerna atau makanan yang mengandung tinggi serat, sehingga akan mengganggu proses sebelum pelaksanaan kolonoskopi, karena kan nanti akan sulit untuk dikeluarkan dari dalam usus. Kemudian perbanyak minum air putih kurang lebih 3 liter, dan juga hindari makanan dan minuman yang berwarna, seperti misalnya buah naga atau misalnya jus buah naga, itu kan warnanya merah. Jadi
usahakan untuk memilih minuman yang bening. Alangkah lebih baiknya lagi kalau kita minum air putih saja. Mungkin itu yang bisa saya bagi pada kesempatan kali ini. Semoga kita selalu dalam kondisi sehat walafiat, dan bagi teman-teman yang dalam kondisi sakit, semoga segera diberi kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.